Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah rahimahumullah, waktu kita pada hari ini jam 12.28. Sekarang sudah menunjukkan 12.22. Jadi kurang lebih 6 menit lagi waktu selesai masuk. Karena itu kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang masih berada di perjalanan atau di rumah, segeralah menuju masjid ini. Dan bagi yang sedang di masjid, mari kita laksanakan sunnah Rasul, yaitu membuat saf itu mulai dari para saf pertama. Apabila saf pertama telah penuh, baru diikutkan saf kedua dan selanjutnya. Karena itu, bagi yang sudah berada di masjid dan di depannya masih kosong, mari segera bergerak. Mari penuhi safnya dari paling jauh. Mari bapak geser ke depan sehingga tidak ada saf kita yang kosong. Kemudian sebelum hari ini disahkan oleh dalam jadwal Profesor Dr. Haji Sofwan Lubis, namun karena beliau ada halangan digantikan oleh ibu beliau dan anak beliau, yaitu Ustaz kita Haji Ashraf Ummah. Enggak, beliau telah berada di tengah kita. Selanjutnya kami informasikan juga bahwa di masjid kita ini insya Allah akan dilaksanakan bimbingan manasik haji bagi jamaah calon haji yang sudah mendapat porsi estimasi keberangkatan pada tahun 2025. Pendaftarannya silahkan nanti disampaikan kepada panitia, tempatnya di lantai 2. Dan sekarang masih dalam kerjasama dengan KPIU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh At-Taqwa Muhammadiyah Padang. Dan untuk KPIU Al-Munawwarah sedang dalam proses pengajuan izin kepada Kementerian Agama RI Jakarta. Dan kalau nanti izin itu sudah keluar, maka pelaksanaan haji dilaksanakan oleh KPIU Al-Munawwarah. Tapi menjelang izin itu keluar, maka pelaksanaannya kerjasama dengan KPIU At-Taqwa Muhammadiyah Padang. Kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang punya keluarga, punya teman, punya relasi, baik sekitar rumah tempat tinggal kita maupun di tempat lain yang berada di Kota Padang, agar menyampaikan kepada mereka yang telah mendaftar untuk pergi haji untuk manasiknya di tempat kita ini. Apalagi kalau yang berdomisili di Kecamatan Nanggalo, tentu lebih dekat dan lebih mudah penelitiannya, sehingga hubungan di antara sama jamaah akan lebih menjadi akrab, dan itu akan menjadi modal di dalam mengikuti pelaksanaan haji nantinya. Untuk itu sekali lagi atas nama pengurus masjid dan juga pengurus KPIU meminta kepada bapak dan saudara-saudara untuk meneruskan informasi ini pada saudara-saudara kita, tetangga kita yang berada baik di Sitebak maupun di wilayah Kota Padang. Marilah kita sampaikan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah terdaftar sebagai calon jamaah haji akan berangkat tahun besok maupun tahun
manasik kebangkitan. Demikian atas perhatian kita bersama-sama, kita terima kasih. Dan satu lagi, hari ini hari Jumat, di samping kita melaksanakan ibadah salat Jumat, juga ada muslim kita yang ikut Jumat Barokah, yaitu nanti kalau selesai sholat Jumat, bapak-bapak dan saudara-saudara dipersilakan untuk mengambil snack yang disiapkan oleh muslim di pintu keluar kita. Nanti selesai sholat jangan lupa mengambilnya. Terima kasih. Waktu telah masuk kepada hati kita, persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon bapak-bapak dan rekan-rekan yang masih di belakang untuk mengunjungi secara depan agar kesempurnaan Jumat kita tidak terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وصحبه ومن سن بسنته ومن جاهد بجهاده حتى أتاه اليقين أيها المؤمنون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum mukminin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa menceritakan anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lahu, sekelompok manusia, sekelompok orang dari kalangan sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hendak mencurahkan isi hati mereka. Mereka hendak mencari solusi atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ya Rasulullah, dhahaba ahlul nuthuri bil ujur. Ya Rasulullah, isi curhatan mereka, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya itu telah mendahului kami di bidang pahala. Pahala mereka jauh lebih banyak daripada kami. Amal soleh mereka jauh lebih hebat daripada kami. Yang mereka gundahkan bukan tentang sedikitnya harta. Yang mereka gundahkan bukan tentang orang punya mobil baru, kami tidak punya. Yang mereka gundahkan bukan orang punya rumah luas, kami punya rumah sempit. Yang menjadi masalah mereka bukan tentang untung dan rugi jual beli. Yang menjadi permasalahan mereka adalah ketika orang lain lebih banyak pahalanya daripada mereka. Diriwayatkan dalam hadis lain bahawa sahabat-sahabat yang datang mengadu kepada Rasulullah ini adalah sahabat minal fuqaha, yaitu sahabat-sahabat yang fakir, yang kebanyakan mereka adalah ahlus suffah. Mereka tinggal di teras-teras Masjid Nabawi. Mereka mengadu dhahaba ahlul duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mendahului kami. Pahala mereka jauh lebih banyak daripada kami. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami pun salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, kami pun berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi ya Rasulullah, mereka bersedekah dengan harta yang mereka punya, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Inilah kegalauan sahabat. Saat orang lain mampu beramal saleh, lalu mereka tidak mampu, maka itu yang menjadi kecemburuan mereka. Saat orang lain mampu untuk istiqamah konsisten sholat ke masjid, lalu kita tidak mampu, harusnya kita cemburu. Saat orang lain mampu membaca dan menghafal Quran, lalu kita tidak mampu, harusnya kita cemburu. Saat orang lain mampu berinfak sedangkan kita, lalu dalam kota infak di depan tak pernah berhenti
sanggup, tak mampu, pelit untuk berinfak. Harusnya ini yang menjadi kecemburuan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh cemburu, tidak boleh iri kecuali terhadap dua hal. Rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yatluhu ana al-laili wa atraf an-nahar wa kama qala. Kata Rasulullah, cemburulah kalian kepada orang yang diberikan Al-Quran, kemudian dia membacanya siang dan malam, dia menghafalnya, dia memurojaahnya, mengulang-ulangnya, sedangkan kita masih sibuk dengan dunia kita. Wa rajulun atahu Allahu mal wa huwa yunfiqu bihi ana al-lail. Dan cemburulah kita kepada orang yang diberikan harta oleh Allah, bukan karena hartanya yang membuat kita cemburu, tetapi sebab kecemburuan kita adalah ketika harta tersebut dia infakkan di jalan Allah, sedangkan kita masih sibuk menabung memikirkan masa depan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kecemburuan sahabat adalah tentang pahala mereka yang lebih sedikit daripada orang lain. Karenanya dalam sebuah riwayat dikatakan, walaupun riwayat ini diragukan kesahihannya dari Nabi, tetapi maknanya besar, maknanya benar, dan maknanya agung. Diriwayatkan bahwa berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Ketika kita merasa kita akan mati besok, maka kita akan memberikan semua kemampuan kita untuk mencapai suatu tujuan. Maka berikanlah kemampuan terbesar kita untuk mendapatkan akhirat. Berikanlah kemampuan terhebat kita untuk amal-amal akhirat. Sedangkan untuk urusan dunia, silahkan serius, tapi jangan sampai lebih serius daripada untuk akhirat. Inilah yang menjadi kegundahan para sahabat. Inilah yang menjadi permasalahan para sahabat yang mereka bincangkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang menjadi isi curahan mereka adalah, kenapa orang lain bisa beramal saleh sedangkan kami tidak? Maka hadirin, terutama kepada khatib sendiri, marilah kita jadikan evaluasi untuk diri kita masing-masing. Apa sebenarnya yang menjadi standar kebahagiaan kita? Cita-cita duniawi kan atau ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillah, نحمده على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أيها المؤمنون الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dan berbekallah kalian untuk kehidupan di dunia dan akhirat, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan potongan hadis yang kita bacakan di khutbah pertama tadi, ketika para sahabat mengeluarkan curahan hatinya kepada Rasulullah tentang pahala sahabat yang lain lebih banyak daripada pahala mereka. Rasulullah berikan solusi yang agaknya solusi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mengatakan, seakan-akan ingin mengatakan kepada mereka bahwa untuk urusan pahala kalian pun bisa menang walaupun miskin. Untuk urusan masuk syurga kalian pun bisa masuk walaupun fakir. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih? Bukankah Allah telah menjadikan banyak peluang pahala sedekah untuk kalian? فإن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة والأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. Kata Rasulullah, setiap kita mengucapkan kalimat Subhanallah, kita yakini maknanya bahwa Allah tidak punya kekurangan sedikit pun. Di dalamnya ada pahala sedekah. Ketika kita melewati sebuah jalan yang menurun,
Para sahabat mengatakan, kunna ila nazalna sabbahna wa ila sa'idna kabbarna. Kata para sahabat, ketika kami melewati penurunan, maka biasanya kami bertasbih, dan ketika kami mendaki, biasanya kami bertakbir. Maka ucapkanlah tasbih dan takbir, di dalamnya ada pahala sedekah. Ucapkanlah tahmid dan tahlil, pujilah Allah, alhamdulillah. Lalu kita esakan Allah, la ilaha illallah, di dalamnya ada pahala sedekah. Kita ajak orang untuk berbuat baik, di dalamnya ada pahala sedekah. Ada yang mengatakan, saya tidak bisa ngomong di depan umum seperti para dai dan para mubalik. Saya tidak bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Bukankah kita punya keluarga yang bisa kita ajak untuk berbuat baik? Jangan berpikir terlalu jauh untuk mengajak orang pada kebaikan, sedangkan di rumah ada ayah, ada ibu, ada saudara, ada istri, ada anak, ada mertua. Kita mulai kebaikan dari yang dekat. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan kata Rasulullah, wa fi but'i ahadikum sadaqah. Ketika seorang suami mendatangi istrinya, maka di dalamnya ada pahala sedekah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahadna syahwatahu wa kana lahu ajrun? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melampiaskan syahwatnya kemudian dapat pula pahala? Apa kata Rasulullah? Apa yang terjadi ketika syahwatnya dia lampiaskan kepada yang haram? Apakah dia dapat dosa? Dia lampiaskan syahwatnya dengan jalan selingkuh, dia lampiaskan syahwatnya dengan zina, dia akan mendapatkan dosa besar. Maka ketika syahwatnya dilampiaskan pada jalur yang halal, maka Allah Maha Adil, Allah berikan pahala sedekah. Semua kita berpeluang untuk mendapatkan pahala sedekah. Kaya, miskin, tua, muda, sehat, bugar atau sakit-sakit, semua kita punya kesempatan untuk mendapatkan pahala. Pertanyaannya, apakah kita mau atau kita pura-pura mau? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pastikan tidak ada peluang amal soleh di depan kita kecuali kita ambil. Dan jangan pernah mendahulukan orang lain untuk urusan akhirat. Karena dikatakan oleh para ulama, Imam Ibn Athaillah mengatakan, al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairihi mahbub. Mendahulukan orang lain dalam amal saleh itu makruh hukumnya. Ada kosong saf di depan, kita yang mengambil. Ada peluang untuk membayarkan hutang orang, kita yang mengambil. Jangan biarkan orang lain yang mengambil kesempatan untuk beramal saleh. Adapun untuk urusan dunia, biarlah orang lain yang menang, kita nanti saja menangnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, berbanyak ilmu agama, berbanyak doa. Semoga Allah bantu kita untuk beramal saleh dan Allah dekatkan kita kepada kesalehan dan orang-orang saleh. ثم اعلموا أيها الحاضرون أن الله ناداكم بالصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وهو القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وارض اللهم عن سادتنا خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المرابطين في فلسطين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم سدد رميهم اللهم اشف مرضاهم وتقبل موتاهم في شهدائك يا رب العالمين اللهم تقبل موتاهم في شهدائك يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين اللهم عليك بالرافضة المعتدين اللهم عليك بأمريكا اللهم عليك بأمريكا ومن عاونهم اللهم عليك بإسرائيل اللهم عليك بنتنياهو اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم لا ترفع لهم راية
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا استووا. Lurus, rapat dan rapikan shaf anak-anak kami yang di luar ataupun yang di belakang untuk mengikuti salat dalam khusyuk. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم